Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Karawang dijuluki sebagai kota pangkal perjuangan, mulanya karena ada satu peristiwa di Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penting dalam menyiapkan kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Hal lainnya yang menjadi bukti mengapa Karawang dijuluki kota pangkal perjuangan adalah peristiwa pembantaian penduduk kampung Rawagede oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan nama Abdi Muhammad Karimullah, asal di Karawang. Bahkan nama Abdi Muhammad Sidik asal di Tepang. Pangkan nama Abdi Dimas Tulus, asal di Tangerang. Bahkan nama Muhammad Putra sekarang. Pangkan nama Abdi Rahman Fikri, asal dari Jakarta. Mengajak teman-teman saya untuk mengunjungi monumen Rawagede yang ada di Karawang. Kami juga termasuk mengajak teman-teman untuk mengeksplor tempat-tempat yang ada di sana. Jadi ikuti kami monumen Rawagede. Ikuti kita ke Monumen Rawagede Karawang. Kita mulai perjalanan dari sekolah tercinta kami, yaitu SMK Budi Mulya. Peristiwa Rawagede dilatar belakangi oleh tentara Belanda yang sedang memburu Kapten Lukas Kustaryo. Kapten Lukas Kustaryo merupakan komandan Kompi Siliwangi yang kemudian menjadi komandan Batalion Taji Malela atau Brigadir 2 Divisi Siliwangi yang saat itu secara berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda. Karena hal itu, sehari setelah perjanjian Renville dimulai, tentara Belanda yang dipimpin seorang mayor mengepung dan menggeledah rumah-rumah di dusun Rawagede. Mereka dipaksa keluar dan dikumpulkan pada sebuah lapangan. Para warga laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer, kemudian satu-satu ditanyai mengenai Kapten Lukas Kustaryo. Namun, tidak ada satupun dari warga yang mengatakan tempat persembunyian dari Kapten Lukas Kustaryo, di mana akhirnya pemimpin Belanda memerintahkan untuk menembak mati semua warga laki-laki termasuk anak remaja laki-laki yang berusia belasan tahun. Alhamdulillah kita sudah sampai tujuan. Kurang lebih memakan waktu 1 jam dari titik pemberangkatan kita, yaitu dari SMK Budi Mulya. Sebelum dibangun sebuah monumen, tempat ini hanyalah berupa pemakaman dari para korban yang tewas saat terjadi pembantaian tersebut. Namun untuk meneruskan jejak kegigihan masyarakat pada masa itu dalam mempertahankan kemerdekaan,
Maka tepat pada bulan November 1995 mulai dibangun Monumen Rawagede dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1996. Monumen Segitiga. Menurut data, bangunan ini mempunyai makna yang tergambar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini ada anak buah tangga yang berjumlah 17 yang bermakna itu tanggal 17 dan dena bangunan lantai dasar membentuk segi 8 yang memiliki arti sebagai bulan 8. Terakhir adalah bagian puncak membentuk piramid yang berbagi menjadi 4 dengan tinggi 5 meter. Ini memiliki arti 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang patung perunggu. Yang mana di patung perunggu ini menceritakan tentang seorang ibu yang sedih kehilangan kedua orang anaknya. Dalam patung ini ada sebuah puisi Terawang Kasih. Peristiwa Rawagede 9 Desember tahun 1947. Negara kita udah merdeka. Di sini ada pembantaian. Pada lantai bawah terdapat sebuah diorama yang menggambarkan pembantaian oleh tentara Pada dinding bagian bawah ini terdapat relief yang menggambarkan suatu kejadian di Rawagede ini. Pak Soekarno sebagai ketua pengelola, sebagai pencipta monumen, sebagai pengangkat sejarah, sebagai penulis buku, dan Bapak yang pernah menggugatan ke mahkamah. 2 tahun Bapak di negara Belanda. Gugatannya menang. Ya, jadi, apakah korban yang di sini tuh digugurkan seluruhnya atau setengahnya saja? Begini, makam itu dulu di rumah masing-masing. Dibantainya satu hari 431 orang, tapi yang dibantai dikali 54 rumah ini banyak makamnya. Jadi ini mah cuma 181 pemindahan dari rumah-rumah. 3 tahun kemudian dipindahkan tulang, digali, dibuat satu tempat taman makam bawah. Gitu, hanya 181 baru 421. Iya, ibuku waktu itu baru nikah 6 bulan. Tuh sebelah sana Oco ada nama Bitol, sebelahnya belakangnya Bitol ya. Itu suami ibu baru 6 bulan terbantai. Tapi bapakku suami kedua dibantai dikali 30 orang, terlewat 2 orang selamat. 4 dapat, 1 menikah dengan janda itu. Nah ini kelihatan kesebilan bapak. Jadi dari orang tua juga sebagai orang yang korban dalam peristiwa. Ya, Jadi segini saja ya. terima kasih ya. Ya kalau bikin panjang lebar nanti kapan-kapan di sini Bapak menjelaskan mendetail. Bapak tuh nulis detik-detik proklamasi. Bapak nulis buku Suroto Kunto Kunto, ada Suroto Kunto. Bapak nulis buku Karawang Bekasi. Bapak nulis ya udah banyak tulisan Bapak. Sekarang masuk IPS Rawagede juga. Nih kalau mau beli buku itu 10.000 Rawagede Kelabu itu udah masuk SMPSN.
makanya anak-anak pada Ibu guru itu memang aku kurang suka. Saya baru tahu itu bedanya di Indonesia. Ini gara-gara orang ini deh. Nah, ini bapak. Dia deh. Iya tuh. Anggota DPRD Karawang waktu itu 96. Nah ini apa namanya? Pasain sama kita masih ibu. Adik-adik si monumen. Hah? Kenal? Kamu bumi bentuknya. Jelaskan ke Bapak. Nah, saya sudah sampai di kuburan. Monumen ini bentuknya Di sini bunga tuh pelati. kuburannya bernama Sampurna Raga. Masih Yang ikut? dari banyaknya korban yaitu 461 orang, di sini terdapat Bunga makam pelati. hanya 101 Nampak orang. bunga melati. Sekian dari saya. Putih Ya, wangi. kurang lebihnya. Wassalamualaikum Harum warahmatullahi suka wabarakatuh. duka dipak. Esa hilang 2 ter. Artinya mati. Langsung sampai sana bilang Karawang. desa. Itulah kalimat detik-detik proklam. Nah, satu mempertaruhkan nyawa demi Nah sekarang kata Singgi, teks Tegaknya sudah siap, Lambang sudah siap, bendera sudah siap. Ayo kita serang Jepang. Kata utama dan di atas panggung juga terdapat pahatan tulisan dia tuh istriku desa hilang dua terbilang, lebih baik nanti habis buka saja. yang artinya seseorang 6 bulan tua, dan tetap hatinya dalam mengerjakan pekerjaan akhirnya pertimbangan oke. Jadi tidur lagi padanya yang berbahaya maghrib sampai tapi buka. besar. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bentuknya Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai-nilai tulang berserakan, masih ikut atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah serakan yang berkata. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya monumen ini, generasi penerus akan dapat menghayati kegigihan masyarakat pada waktu itu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka sepatutnya kami sebagai pelajar Pancasila untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dengan menjadi generasi emas, terus belajar, berjuang, berani, dan terus menorehkan prestasi. Dari kami kelompok 1 kelas 10 TKJ 2 SMK Budi Mulia mengucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Woi.